Baik, kita akan masuk ke dalam materi kita pada saat ini tentang komunikasi. Di dalam materi kita pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama mengetahui apa itu komunikasi, model komunikasi, dan konteks komunikasi. Ya, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Bahkan, komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang terintegritas oleh informasi. Komunikasi juga ditemukan oleh Moore menyampaikan dari antar individu. Dikatakan semua manusia dilandasi kapasitas untuk menyampaikan maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman dari orang. Beberapa definisi lain tentang komunikasi. Definisi harus dilihat dari kemanfaatan untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya. Yang pertama itu penyampaian pesan. Komunikasi suatu proses interaksi antar dua individu ataupun lebih. Yang kedua, komunikasi sebagai tindak satu arah atau linear, yaitu suatu proses di mana pesan diibaratkan mengalir dari sumber dengan melalui beberapa komponen menuju komunikan. Yang ketiga yaitu komunikasi sebagai suatu bentuk interaksi, yaitu komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Mendefinisikan komunikasi merupakan hal yang cukup menantang, unik, dan bahkan begitu dinamis. Beberapa ahli definisikan komunikasi, antaranya Katetin Militer, yang menyatakan bahwa terdapat begitu banyak konseptualisasi mengenai komunikasi, dan konseptualisasi ini telah mengalami banyak perubahan dalam tahun terakhir ini. Ya, mari kita belajar bagaimana itu model komunikasi. Para ahli telah banyak menjelaskan dan menciptakan model-model atau referensi sederhana dari hubungan-hubungan kompleks di antara elemen-elemen dalam proses komunikasi yang tentunya akan mempermudah kita untuk memahami proses komunikasi yang rumit. Yang pertama adalah model komunikasi linear. Nah, Claude Shannon, seorang ilmuwan laboratoris yang juga profesor di Massachusetts Institute of Technology, dan Warren Weber, seorang konsultan pada sebuah proyek di Salon Foundation, mendeskripsikan komunikasi sebagai proses yang linear atau searah. Pendekatan ini terdiri atas beberapa elemen kunci, yaitu seperti sumber, pesan, dan penerima. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui proses komunikasi terjadi antara pengiriman dan penerima pesan melalui saluran atau channel yang merupakan jalan untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu model interaksional. Nah, model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi berlangsung dua arah di antara para komunikator. Dalam kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, dari pengiriman kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Begitu proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Yang ketiga, model transaksional. Dalam model komunikasi ini, memberikan penekanan pada proses pengirim pesan yang berhubungan secara terus-menerus dalam suatu sistem komunikasi. Model transaksional berasumsi bahwa saat kita terus-menerus mengirimkan dan menerima pesan, kita berurusan baik dengan elemen verbal maupun non-verbal. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana itu konteks komunikasi. Ya, banyak pakar berkomunikasi mengklasifikasi komunikasi berdasarkan konteksnya. Indikator paling umum untuk mengklasifikasi komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berhubungan dalam diri seseorang. Orang itu berperan baik sebagai komunikator ataupun dengan komunikan. Nah, komunikasi intrapribadi biasanya mencakup saat di mana seseorang membayangkan, mempersepsikan, dan menyampaikan berbagai persoalan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi didefinisikan oleh
De Vito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book. Proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antar dua orang di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik. Yang terakhir adalah komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil, yang merupakan komunikasi yang ditujukan kepada kognisi komunikan. Prosesnya berlangsung secara dialogis. Dalam komunikasi ini, komunikator menunjukkan pesannya pada benak atau pikiran komunikan. Yang kedua yaitu komunikasi bagi sekelompok besar. Kebalikan dari komunikasi kelompok kecil. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi yang ditujukan kepada reaksi komunikan dan proses berlangsungnya secara linear. Baik, demikianlah materi yang saya paparkan pada saat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh kita pahami dengan baik dan juga mohon maaf seketika dalam memaparkan materi saya kurang jelas untuk kita paham dengan baik. Sekian dan terima kasih.